Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel IMSHRS. Kali ini kita akan bahas materi tentang keunggulan dan keterbatasan peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 semester 2. Adapun subbab materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama yaitu keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Yang kedua, pengertian pelaku ekonomi. Dan yang ketiga, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Kita masuk yang pembahasan yang pertama, di mana di sini bisa lihat permintaan dan penawaran, perbedaannya. Permintaan masyarakat di desa dan permintaan pada masyarakat di kota tentunya berbeda-beda. Berbeda-beda ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah ruangnya, kondisi ruang atau faktor ruang, di mana sumber daya alam yang bisa digunakan di kota dan di desa itu berbeda. Yang kedua adalah faktor kebutuhan yang diperlukan di desa dan kebutuhan yang diperlukan di kota itu berbeda. Di mana di desa kebutuhannya masih bisa diupayakan melalui cocok tanam ataupun peternak. Tetapi kalau untuk di kota, bahan baku makanan itu otomatis semuanya kita harus beli dari pedagang ataupun produsen. Sedangkan kebutuhan di desa untuk kebutuhan sumber daya tenaga kerja itu sangat bisa dikatakan kurang karena di desa biasanya sumber daya manusia seperti dokter ataupun tenaga-tenaga ahli kurang, sedangkan untuk di kota tenaga ahli itu berlimpah. Nah, kekurangan antara ruang desa ataupun kota itulah yang menjadi penyebab terjadinya permintaan maupun penawaran. Selanjutnya, dari perekonomian itu kita bisa ada beberapa orang yang terlibat. Nah, ini dia yang disebut dengan pelaku ekonomi, atau bisa dikatakan pelaku ekonomi itu adalah orang ataupun lembaga yang melakukan kegiatan perekonomian. Ada 4 pelaku ekonomi secara umum. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumen, di mana pada rumah tangga konsumen ini biasanya mereka adalah menggunakan atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga sebagai penyedia faktor produksi. Yang kedua adalah rumah tangga produsen atau perusahaan. Kalian pasti sudah paham di mana ada kata produsen, berarti itu adalah penyedia barang maupun jasa yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Dan yang ketiga, pemerintah. Pemerintah di sini ada beberapa peran dalam perekonomian. Yang pertama sebagai regulator, yang kedua konsumen, dan yang ketiga produsen. Dan pelaku terakhir adalah rumah tangga luar negeri, di mana di sini adanya nanti perdagangan internasional untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di negara masing-masing. Kita bahas peran ekonomi dari setiap pelaku-pelaku berikut ini. Yang pertama, kita bahas tentang pelaku ekonomi rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen biasanya bisa dikatakan sebagai kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Di sini pelaku ekonomi rumah tangga konsumen ini juga sebagai penyedia faktor ekonomi atau penyedia produsen atau penyedia barang ataupun jasa. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena sebagai penyedia faktor produsen, rumah tangga konsumen menyediakan 4 faktor. Yang pertama adalah lahan, di mana
pada lahan di sini produsen, misalnya saja pemilik tanah, bisa menyediakan lahannya untuk bisa digarap sebagai lahan untuk digunakan untuk perkebunan ataupun sebagainya. Nah, penyewaan lahan ini yang bisa diterima oleh penyedia lahan berupa bayaran sebagai balas jasa dari sewa lahan yang dilakukan. Yang kedua adalah penyedia modal. Nah, rumah tangga konsumen ini bisa menyediakan modal, baik itu barang maupun uang. Nah, dari sini juga mereka bisa mendapatkan bunga berupa sebagai balas jasa. Yang ketiga, tenaga kerja tentunya, di mana keahlian yang mereka miliki itu bisa dijadikan penunjang dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa. Yang berikutnya adalah kewirausahaan. Di sini kewirausahaan bisa dikatakan sebagai suatu kemampuan untuk bisa mengatur, mengorganisasikan ataupun menjalankan suatu usaha. Suatu usaha di sini bisa juga dikatakan sebagai untuk memproduksi barang ataupun jasa. Yang berikutnya adalah rumah tangga produsen ataupun perusahaan, di mana pelaku di sini kalian pasti tahu yang berkaitan dengan produsen, dan itu pasti berkaitan tentang penyediaan barang dan jasa bagi konsumen, di mana perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan untuk konsumennya. Kemudian dilakukan proses produksi dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, sehingga bahan yang bisa dikonsumsi ataupun dinikmati oleh para konsumen. Nah, hasil produksi ini dijual maupun ditawarkan di pasar sehingga bisa langsung sampai di tangan konsumen. Contohnya saja, misalnya sebuah pabrik tekstil membutuhkan tenaga kerjanya tadi didapat dari mana? Dari rumah tangga konsumen. Lalu di perusahaan itu diproduksi, dijahit, setelahnya baru ditawarkan lagi di pasar. Selanjutnya, pelaku ekonomi sebagai pemerintah. Di pemerintah ini ada 3 kegiatannya, yaitu yang pertama, regulator. Regulator di sini adalah pemerintah berperan sebagai pengatur ataupun regulasi dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian diatur sehingga bisa mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Aturan yang dibuat oleh pemerintah biasanya berkaitan tentang subsidi para masyarakat ataupun penentuan besar kecilnya pajak. Yang kedua, konsumen. Nah, seperti halnya tadi pelaku ekonomi rumah tangga keluarga, pada rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen, di mana dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur pemerintah pastinya akan membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dan bisa digunakan untuk membuat regulasi tersebut. Contohnya saja gini, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari tentunya akan membutuhkan kertas, printer, tinta, dan lain sebagainya. Nah, disinilah pemerintah bisa dikatakan sebagai konsumen. Lalu yang ketiga adalah sebagai produsen, di mana pemerintah juga berperan sebagai produsen, baik itu sebagai memproduksi barang maupun jasa. Contohnya saja kita bisa lihat dari badan usaha milik negara, baik itu contohnya kereta api, PLN, dan sebagainya. Dan yang terakhir,
pelaku ekonomi yaitu rumah tangga luar negeri atau masyarakat asing mancanegara ya, perdagangan internasional bisa dikatakan seperti itu, di mana perekonomian pada abad 21 ini tidak lepas dengan perdagangan internasional. Contohnya saja Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, sedangkan negara Jepang mengekspor kendaraan bermotor itu ke Indonesia. Nah, disinilah kita saling melengkapi kebutuhan masing-masing dari setiap negara. Itulah salah satu faktor terjadinya suatu perdagangan internasional. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Masa depan adalah mereka yang memiliki ataupun menyiapkan hari ini. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.